terkagum Tuhan melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Sama-sama kita membawa pujian. Banyak yang
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sampai hari ini tidak berkesudahan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini karena berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan hari ini, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung janji iman, apapun bentuknya hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengajari setiap pribadi kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kami tuai dengan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Kami berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, usaha kami apapun itu ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di FGCC untuk mengelola uang ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan persembahan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk mari jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you dan selamat beribadah. Shalom FGCC. Kita percaya bahwa Tuhan kita sangat besar dan luar biasa, kasih-Nya sangat nyata bagi kita semua. Dan mari itu saya ingin mengajak jemaat untuk menaikkan namanya. Kita nyanyikan. Selangkah demi selangkah ku maju tiap
besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Saya mau semua jemaat kita sorak-sorakan lebih kencang lagi. Ayo jemaat, mana suaranya? Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan, Engkaulah pelita kami Tuhan, yang kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan kami ingin berharap padamu Tuhan, dengan menaikkan pujian ini bisa
setiap langkahku. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita
Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau besar Tuhan. Meskipun pada saat kondisi seperti ini Tuhan, kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati, yang berbicara akan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai Shalom para Sobat Fresh yang luar biasa dimanapun Anda berada. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat di rumah kita masing-masing ya. And happy Sunday and welcome back to our youth service. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Juli. Minggu depan udah bulan Agustus ya. And bulan ini tema kita masih tetap partnership. Nah, hari ini bukan saya yang sharing, tapi hari ini kita akan kedatangan seorang pendeta tamu atau guest speaker yang namanya adalah Pastor Dewi Permatasari. Pastor Dewi Permatasari ini juga adalah seorang teman baik saya kenal dekat dengan beliau dan juga she's one of my mentor back when I was in Indonesia pas aku sedang ada di Medan. Pada waktu itu she's one of my mentor and also my pastor and we still keep in contact and our relationship is still very good until sekarang. Dan she agreed to actually share with us today. Beliau ini adalah seorang youth pastor di Gereja Mawar Shalom Medan, by the way. Yeah, and she agreed to share with us today a few things, and I am so excited to listen to what she has to say. So, mari sama-sama hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Saya percaya kita semua akan diberkati begitu banyak. Dan mari persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan catatan kita juga untuk kita mau sambut firman Tuhan. Let's welcome the word of God. Shalom Sobat Fresh, thank you for the privilege and it is an honor for me. Thank you to Pastor Ed. I heard so many things about you and your ministry. Thank you juga buat Hari Timothy yang udah kasih kesempatan untuk saya bisa sharing. Saya benar-benar bersyukur, saya benar-benar merasa ada sebuah kasih di antara kita sehingga setiap kita diberikan kesempatan untuk bisa saling menguatkan dan saling support to each other. My name is Dewi, ya biasa dipanggil Cidewi sama teman-teman di Medan. Dan Hari Timothy sih biasanya dengan panggilan akrab, panggilnya Moni ya. Moni itu datangnya dari bahasa Korea, Om Moni ya artinya ibu mertua. I don't know why they called me like that gitu ya. Maybe there's a special impression ya about ibu mertua ya, saya nggak ngerti juga. Tapi senang banget karena bisa ngelihat Hari juga terus bertumbuh di sana as a youth leader di situ, seneng banget dan kita juga masih terus still kontekan satu sama lain sampai hari ini. Saya percaya youth and all the teenagers, young adult yang ada di sana, saya percaya kalian juga terus bertumbuh, saya juga belajar banyak, you inspire me. Betul-betul saya merasa ada sebuah pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah gereja FGCC. And thank you, hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk sharing dan mungkin sebelum kita masuk ke sharing firman yang saya pengen share, saya pengen ajak teman-teman, let's talk and discuss about the pandemic gitu ya. What's the effect of pandemic for us? The same case in Indonesia, kita juga ngalami yang namanya terbatas jarak gitu ya, terbatas jarak, terbatas komunikasi, and when we have something to be discussed and that is so urgent, kita juga ngalami kesulitan karena we cannot do hangout, we cannot fellowship, we cannot go together face to face meeting gitu ya. Bahkan kita harus terpaksa kayak gitu ya, kita harus lakukan discussion itu by chatting or by groups. And you know, it's so hard really to discuss something but by group and by chatting. It's really a struggle for us, ya. Something that so urgent yang kita harus hadapi beberapa waktu ini adalah when we have no time, we have to discuss everything by online meeting. And nggak tahu beberapa teman-teman merasa susah nggak ya by online meeting. Just for me ya, kalau for me itu, I feel my idea is so stuck if I do the online meeting kayak gitu. And I don't know, apakah kalian juga ngalami hal yang sama kayak gitu ya. Benar-benar kita ngerasa sesuatu sangat sulit
untuk kita lakukan. We cannot pull out everything when we do the online meeting. Apalagi during online meeting kita kadang juga bisa, we can do the other task kayak gitu ya. Jadi we cannot focus about something that we have to discuss. Dan selain itu, the second one is everyone doing their jobs. Everyone is busy, ya. Everyone do the responsibility and do the business and even their problems. Ketika kita punya problems, kita bahkan we cannot share about our problems to the others. Kenapa? Karena kita benar-benar we feel insecure, we feel that if we share our story, how they will react to us, kayak gitu ya. Gak semua bisa punya reaksi yang sama, atau apalagi reaksi yang kita harapkan, kayak gitu ya. Sometimes we just keep it by ourselves, our problems, our business, our jobs, and our overthinking mind maybe. Kita lakukan itu day by day dan kita berusaha untuk survive sendirian. Ya, the third point is about terbiasa sendiri gitu loh. We are forced to be independent. Maybe when we grow up, kita punya community, kita punya society gitu ya. Tiba-tiba pandemik terjadi dan akhirnya apa yang harus kita lakukan adalah we have to stand still by our own strength. Kita bahkan merasa we cannot depend to others kayak gitu loh. Kita harus melakukan segala sesuatu sendiri, bahkan kita harus berjuang sendiri. We struggle alone kayak gitu ya. Then we do it again and again, day by day, season by season. Kita kalau pikir-pikir ya, kita juga udah melewati hal ini tuh setahunan lebih kayak gitu ya. Bahkan we become so introvert. And exactly we are enjoying that gitu ya. Kita bahkan sudah enjoy the situation. Kita bahkan jadi orang yang terbiasa sendiri. Bahkan kalau ada keributan kita jadi ngerasa terganggu kayak gitu ya. There are so many distraction kalau kita ngurusi segala sesuatu tapi di tengah-tengah orang-orang pada diskusi, di tengah-tengah orang-orang pada lalu lalang kayak gitu ya. Kita bahkan merasa terganggu. And all the problems and what a great struggle for us exactly ya. This is the real war, the real battle yang kita harus hadapi setiap hari. So, aku pengen banget bisa share two parts gitu ya. Aku bagi sharingku jadi dua bagian. The part one is how we should live kayak gitu ya. Gimana caranya kita harus hidup nih di tengah-tengah situasi kayak gini. And the second part is how Jesus lived. Ya, senang banget kita bakal share dari Philippians chapter 2 verse 1 until 11. Kita sama-sama lihat dulu yuk. Di Philippians chapter 2. Nah, sebelum kita baca firman, ya, saya pengen share something about Filipi. Ya, sesuatu yang mungkin by historical beberapa teman-teman mungkin tahu, tapi saya pengen review nih, kayak gitu ya. Asal nama dari kata Filipi itu adalah Krenides. Kreni dari bahasa Yunani itu artinya adalah fountain atau mata air, gitu ya. Dan sebelum terjadi sebuah revival, kalau teman-teman masih ingat ya, Paulus sempat ke Filipi dan mengalami sebuah kebangunan rohani di sana waktu Paulus in a prison. Tapi sebelum kejadian itu, ada beberapa hal yang terjadi di kota Filipi. And there are so many wars between the leaders in the city gitu ya. Ada peperangan antara Brutus and Cassius versus Antonius and Augustus. Kalau misalnya teman-teman baca historinya, terjadi banyak peperangan-peperangan antar pemimpin di kota itu. Dan hasilnya adalah ketika Antonius and Augustus memenangkan kampanye pemerintahan waktu itu, after several years, they have war again and again. Dan akhirnya Antonius and Augustus justru perang lagi sampai Agustus diberikan jabatan kaisar kayak gitu ya, diberikan jabatan kaisar karena memenangkan kampanye pemerintahan di saat itu. Can you imagine? Ini adalah sebuah kota di mana orang-orang di dalamnya full of leaders that thirst of a power to dominate the city. Orang-orang yang sangat mendominasi dan pengen banget menguasai kota. Dan bukan cuma itu, somehow it's populated by slaves, veterans, natives, ya, orang-orang yang sudah mantan orang-orang jenderal, mantan-mantan panglima perang kayak gitu ya, yang sudah bisa dibilang pensiun, akhirnya mereka tinggal di kota ini.
Bayangkan ini adalah orang-orang yang penuh dengan kekuasaan, orang-orang yang penuh dengan otoritas yang tinggal di kota ini. Dari berbagai kalangan jenis orang yang demikian, mereka berkumpul di satu kota dan what happens? Ya, makanya Paulus harus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Paulus pertama kali memenangkan Filipi itu teman-teman bisa lihat di Kisah Para Rasul ya, in Acts chapter 16, verse 19 until 40. Ya, kepala penjara Filipi, kalau teman-teman masih ingat Paulus dan Silas sempat masuk ke penjara dan akhirnya mereka memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah mereka waktu berada di penjara itu, justru malah terjadi sebuah goncangan hebat ya di saat itu, dan kepala penjara Filipi sendiri malah jadi percaya Tuhan. The favorite verse itu ada di ayat 31 ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Demikianlah apa yang terjadi di Filipi ketika ada Paulus di sana. There's a great revival gitu ya. Itu adalah momen pertama kali waktu Paulus memenangkan Filipi di saat di penjara. Tapi after that, Paulus harus meninggalkan Filipi dan pergi lagi melakukan perjalanan misi. And do you know, ayat-ayat yang ada di surat Filipi ini bukan dikhotbahkan di saat Paulus ada di Filipi. No, Paul cannot preach karena waktu itu dia dianggap sebagai tahanan gitu ya. Tapi ketika Paulus justru in a prison in Rome, ketika Paulus berada di tahanan penjara waktu di Roma, ini masa-masa terakhir di dalam kehidupannya, justru dia baru menuliskan surat-surat ini. Dan strangely ya, surat-surat yang diterima oleh jemaat Filipi ini diterima saat Paulus ada di penjara dan menuliskan surat. And the conclusion is, even though Paul was in a prison, but his message as a spiritual father of Philippines still delivered. Teman-teman mau tahu, how come it happens? Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Padahal Paulus ada di penjara, dia terbatas, dia sangat, he was so limited gitu ya. Tapi kenapa apa yang dia tulis justru bisa sampai ke jemaat di Filipi? The letter was sent by Timothy and Epaphroditus. He had a spiritual team. He had a spiritual children. Mereka punya tim kayak gitu ya. Paulus punya tim, punya anak-anak rohani yang bisa menjadi jembatan antara Paulus as a spiritual father kepada the congregation, kepada jemaatnya di Filipi. And that's called partnership. Ya, hari ini saya beri judul The Greater Impact of Partnership. Apa yang akan menjadi sebuah dampak ketika kita bergandengan tangan satu sama lain. Partnership brings so great impact to our community. Percaya nggak percaya teman-teman? Ketika kita bergandengan tangan satu sama lain, ketika you know the desire in the heart of your spiritual father, kamu akan bisa mengutarakan atau mengkomunikasikan apa yang ada di hati pastormu kepada orang-orang yang ada di member groupsmu. And how we should live di masa-masa kita hari ini. Sama dong ya, kalau Paulus in a prison, we are in home gitu ya. Kita ada di dalam rumah, kita terbatas, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi apa yang dituliskan oleh Paulus justru di suratnya? Ya, kita sama-sama buka yuk. I use the New Living Translation ya. Let's read together. Verse 2. Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Don't be selfish, don't try to impress others, be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Kita sampai di sini dulu ya, kita baca. Nah, dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat gitu ya, ayat yang kedua dan sampai ke ayat keempat, kita lihat bagaimana tuh Paulus menuliskan how we should live in our society for now. I got 4 points ya. Yang pertama, first thing first, agreeing wholeheartedly with each other. Yang kedua adalah loving one and another. The third one is
working together with one mind and purpose. And the fourth, thinking of others. Kadang-kadang kalau kita mikir, ini so easy to talk kayak gitu ya, ini sangat gampang untuk kita bicarain. Tapi apakah gampang untuk kita praktekkan? Sangat dibutuhkan orang-orang yang pengen, rela, dan bersedia untuk melakukannya. Apalagi yang the first point, agreeing wholeheartedly. Sometimes we feel we agree half-heartedly. Waktu kita ngomong, I support you. Di depan kamu kita ngomongnya begitu. Tapi waktu di belakang, kadang-kadang sometimes kita complain about the decision. Kita komplain, kenapa ya harus begini? Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa keputusannya begini? Akhirnya kita nggak bisa agreeing wholeheartedly. Bayangkan, Paulus menuliskannya ketika dia ada di penjara. Dan waktu Paulus menuliskannya, bayangkan kalau surat ini nggak dikirim, nggak diantarkan oleh anak rohaninya, what happened? Filipi nggak bakal bisa baca surat ini nih. Tapi apa yang terjadi? Timotius dan Epaphroditus bersedia dan rela untuk mengantarkan surat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di Filipi terjadi sebuah perubahan culture di sana. Reframing culture. Karena apa? Karena message of the spiritual father. Jadi all of this are our decision to make. Mau kita setuju sama orang, mau kita mengasihi orang di dalam keputusan mereka, mau kita menjadi orang yang bekerja sama, kita ngerti, unity, kita benar-benar working together gitu ya. Kita bahkan memikirkan orang lain, kepentingan orang lebih penting daripada kepentingan kita. It's all about our decision. It's all about our choice. Everyone is busy, yes I know. Everyone has their own business, yeah it's true. Everyone needs us, actually not really ya. Karena we can do it by ourselves. Teman-teman kita, our friends gitu ya, mereka juga bisa melakukan banyak hal by their own. But listen to this. God need us to show His love to others. And this is very important. You know, when we have friends, we have our friendship. Gimana caranya Tuhan bisa ngomong sama mereka, I do support you and you don't fight alone. Gimana caranya? Kecuali dia baca firman, dia dengar khotbah, kan gitu. Tapi kalau mereka cuma punya kita, so the words of the Bible have to be sent by our mouth. Harus dikirimkan lewat mulut kita. Kita yang bisa ngomong ke mereka. You don't fight alone, you have us. Let's support each other. We are one family in Christ. Sometimes waktu saya kontak sama Hari, saya sering lakukan itu. Saya bilang, Hari, please be strong. Please be tough. Karena kalau kamu nggak tough as a leader, anak-anakmu nggak akan bisa growing up. Dan kadang-kadang Hari juga share tentang struggle-nya, tentang prosesnya, apa yang dia alami di hatinya. And we support each other. Dia juga bisa kadang-kadang nanya, gimana AOG Medan, EUG Medan, how are you, Moni, dia tanya. Tapi waktu saya share sesuatu, dia juga bisa menguatkan. Coba bayangkan, kalau saya dan Hari tidak menjaga hubungan itu dengan sebuah komitmen dan kesengajaan, intentionally we gonna contact each other oleh karena sebuah keputusan, because our choice gitu ya. Maybe hari ini kita nggak punya hubungan yang sedalam hari ini as a best friend. Jadi sangat dibutuhkan setiap kita menyadari bahwa Tuhan sangat rindu pakai kita untuk mensupport teman-teman kita satu sama lain. Do you still remember in Matthew chapter 24 verse 12? Kata firman Tuhan begini, the love of many will grow cold. Kita sering dong ya dengar bahasa Indonesianya, hari-hari ini dan di akhir zaman kasih akan menjadi semakin dingin. But Paul says in 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Kita sama-sama buka yuk. Kita baca Bible Indonesianya aja ya. Saya suka sekali dengan pasal ke-13 karena membicarakan banyak tentang kasih gitu ya. Di ayat ke-8
Kata firman Tuhan begini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Kita lompat yuk ke ayat ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 3 things will last forever. And the greatest one is love. Saya tulis di catatan saya, what makes church survive? The answer is love. What makes church grow? The answer is love. What makes church become stronger and stronger day by day? Menghadapi segala season, kita tetap kuat. Apa yang kita perlu? Love. The answer is just one, love. Love one and another. So, the 4 points, it's all have to be done in love and by love. Teman-teman bisa bayangkan dengan kondisi kota Filipi yang penuh dengan orang-orang yang jenis kalangan generasinya beda-beda. Justru Paulus berkata 4 poin ini. Apa sih arti dari semua ini? Artinya adalah kita butuh saling mengasihi satu sama lain. That is the part 1 ya yang saya pengen share, how we should live. And aku udah tiba di the second part and the last part. Ya, how Jesus lived. Kadang-kadang kita berpikir ya, waktu Yesus hidup di zaman yang berbeda. Ya, it's right, that's right ya. Even though we live in different ages, different culture, tapi Yesus juga ngalami hal yang sama dengan kita. Do you know it? Hidupnya bergesekan juga loh sama orang. And he was rejected by the world. Sama is the same with our struggle. Bahkan zaman bisa beda, pengalamannya sama. Tapi apa yang Yesus lakukan? Kita lihat yuk di ayat berikutnya. Dari ayat yang ke-5. Verse 5. Let's read it together. 1, 2, and 3. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. I got 2 points ya di sini. The first point, Jesus did a life sharing. Waktu Yesus hidup berbagi hidup. Kita semua punya hidup masing-masing, ya, that's right gitu ya, exactly. But let's live a life sharing to others. Ayo kita hidup berbagi sama yang lain. Kalau Yesus turun ke dunia, if he came to the world just for dying on cross for our sin, harusnya waktu Yesus lahir sebagai baby, dia bisa langsung disalibkan dong. Kenapa Yesus harus hidup 30 tahun lamanya bersama dengan keluarga dan saudara-saudaranya? Kenapa Yesus harus hidup 3,5 tahun lagi melayani bersama dengan murid-murid dan pengikutnya? Why? Karena Yesus turun ke dunia bukan hanya untuk mati. But Jesus lived as an example for us to live in the world. Tuhan Yesus turun ke dunia supaya kasih lihat kita contoh hidup yang sebenarnya tuh seperti apa sih. Kalau kita saling mengasihi satu sama lain. Because the leader tell us to do so. It doesn't come from our heart. Itu gak datang dari hati kita. We do this not because our leader tell us to do, but we do this because that is the words of God. The words of God is the truth, the way, and the life. Itulah makanya Yesus bilang, akulah kebenaran dan hidup. Dia hidup sebagai contoh buat kita. Hidup berbagi. Hidup bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Hidup dengan humble himself. That's the second point. Jesus lived by humbling himself. Dia menjadi pelayan bagi sesama. Masih ingat dong ya perikop di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. He served the others in love and by love. He became a servant. You know, kita ini semua ada di gereja.
not becoming a slave, but becoming a servant. Kalau a slave has no choice, we have to obey. Kita nggak punya pilihan lain. Kita harus taat. Tapi as a servant, we have choice. And we do it wholeheartedly because we want to do it. Jadi, teman-teman, 2 points from Jesus. Yang pertama adalah do a life sharing. The second one is let's humble ourselves. Tuhan Yesus pun hidup merendahkan dirinya kepada sesamanya. Ya, I know. Semua kita punya bisnis kita. Semua kita punya pekerjaan kita masing-masing. Semua kita punya problem kita masing-masing. Semua kita punya struggle kita masing-masing. I know. Makanya kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada Filipi adalah supaya setiap orang-orang melakukan keputusan untuk mengasihi dan mengasihi satu sama lain, untuk support, untuk mendukung satu sama lain. Bukan karena as a command, tapi as a truth in our life. Sebagai sebuah kebenaran hidup, makanya kita hidup seperti itu. Jadi, ayo teman-teman, saya encourage all of you, the teenagers, the young adult, youth college, or even kalian adalah beberapa teman-teman yang sudah for good to Indonesia gitu ya. Tetap ayo topang gerejamu. Let's love our member groups. Let's love the ministry. Let's love your church. Supaya gerejamu semakin bertumbuh dengan kuat, we cannot do it by alone. We need each other. Bukan karena kita depending gitu ya. We need, it doesn't mean we depend. Justru waktu kita independen, kita kuat bersama-sama, masing-masing kita nih kuat nih sendiri-sendiri, tapi kita berdiri bersama-sama. Can you imagine the greater impact that we will build for Indonesia and Malaysia? Bisa bayangkan seberapa besar pengaruh yang akan kita hasilkan waktu kita bergandengan tangan, waktu kita setuju satu sama lain, waktu kita thinking of others, waktu kita loving one another. Aku punya kepentinganku, ya, tapi aku luangkan waktuku to support you, to listen to your story, to pray for you. And aku percaya banget bahwa setiap kita akan bisa melewati struggle ini bersama-sama. Hari, Jayo, ya, dan for all the youth service, I encourage you to love one and another. Itulah sebenarnya the main point yang Yesus ajari kepada 12 muridnya ketika mereka melayani bersama-sama. And I'm done. I believe that God will pour out the new anointing, the new spirit, the new heart for all of you. Supaya kalian semua tetap kuat menghadapi semua struggle. Dan kita menjadi lebih daripada pemenang. Kita menang pada akhirnya melewati segala sesuatu. Ya, yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Thank you Lord. We want to love our church. We want to love our member groups, our leader, our spiritual father. Tuhan, Engkau yang tahu hati kami. Tempat boleh berbeda, lokasi boleh berbeda. Mungkin kami tidak bertemu face to face, but whether during the online meetings or the online service, we want to gather together in one vision. Kami ingin lihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan digenapi in our ministry, in our church. Thank you, Lord. We give our heart and we give our mind to one purpose, to live like Jesus lived. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus,
Jesus, no turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Saya pengen dong doain teman-teman. Beberapa teman-teman mungkin sudah mulai merasa I'm too far gitu ya. Saya terlalu jauh dengan teman-teman. Saya terlalu jauh dengan komunitas saya. Saya sudah mulai kompromi. Kadang-kadang waktu online service justru saya tunda-tunda. Waktu ada CG groups, aku harus tunda-tunda oleh karena ada beberapa kegiatan yang aku harus utamakan, aku harus priority. Aku pengen dong doain teman-teman, supaya teman-teman semakin kuat menghadapi segala sesuatu. Anda punya hikmat untuk melewati segala situasi. Kalau teman-teman merasa mulai jauh dari komunitasmu, mari ayo kembali. Kalau kamu mulai merasa kamu jauh dari Tuhan, ayo mulai kembali. Let's pray together. Tuhan, Engkau Allah yang melihat tangan-tangan yang terangkat dari teman-teman yang ada di FGCC. Tuhan, Engkau Allah berkati mereka, Engkau Allah urapi mereka. I know mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang muda. They have quality in their life. Mereka punya kualitas yang hebat. Dan izinkan mereka nggak berdiri sendiri-sendiri ya Tuhan. Justru ketika mereka kuat, mereka harus berdiri bersama-sama. Waktu mereka kuat, mereka harus bergandengan tangan bersama-sama. Tuhan, Engkau Allah berkati mereka in their social media ministry, in their video ministry. Tuhan, Engkau Allah berkati, urapi mereka supaya mereka menjadi orang-orang muda yang saling berkontribusi. Mereka saling memberi ide satu sama lain. Karena mereka tahu ketika mereka mengerjakannya bersama-sama, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan, Engkau Allah berkati, urapi setiap anak-anak muda di FGCC. Tuhan, urapi mereka jadi orang-orang hebat dimanapun mereka diletakkan. Biarlah setiap kami hidup bukan seperti yang kami mau, but we live like Jesus lived. We're gonna humble ourselves and we're gonna live a life sharing. Tuhan berkati, urapi setiap anak-anak ini bertumbuh berlipat kali ganda di dalam urapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Kami sudah berdoa. In Jesus' name we pray. Thank you Lord. Amen. Amen. God bless you guys. Thank you Cidewi untuk message yang sangat luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati oleh message barusan ya. Oke, kita akan segera akhiri ibadah kita. Mari saya mau ajak kita sama-sama angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan hari ini. Pergilah menjadi partner kerajaan Allah dimanapun Anda berada, dimanapun engkau berada. Hari ini Tuhan menyertai engkau, diberkatilah engkau sehingga engkau terus menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau sehingga engkau terus naik dan bukan turun. Dan apa saja yang engkau perbuat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu sejak hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah semua berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah berdoa sama-sama kita mau katakan, Amen. Stay safe, stay healthy, stay connected in community, and God bless you.